IHSG melonjak lebih dari 4% setelah meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Sentimen positif ini turut mengangkat 5.006 dan menekan harga minyak dunia. Meski begitu, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih di pasar saham Indonesia. Analis menilai, pasar masih membutuhkan katalis tambahan untuk melanjutkan pemulihan. Fokus investor kini tertuju pada keputusan suku bunga Bank Indonesia dan agenda MSCI. Arah IHSG selanjutnya akan ditentukan oleh sentimen global dan arus dana asing. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup menguat di 4,12% dari posisi penguatan lebih ke arah terbatas. Karena secara intraday hari ini sempat menguat di 6.345.799 pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.118.725. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan. Indeks harga saham gabungan rebound signifikan di atas 5% dan intraday hari ini sempat ke 6.300-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maximilianus Nikodemus yang merupakan Associate Director Research and Investment PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Maximus atau Halo. Pak Niko ya, aku panggilnya. Halo Mas Niko, boleh. Baik. Aman Mas Dia. Selamat sore Mas Dia. Ya, selamat sore juga Pak ya. Niko, hari ini harga saham gabungan kembali rebound signifikan. Betul. Pak. Meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Intraday tadi sempat ke 6.300, posisi saat ini lebih bergerak di dominan di level 6.200. Bagaimana analisis teknikalnya Pak? Pola pergerakan indeks harga saham gabungan yang kembali rebound signifikan dan akhirnya menguat terbatas di sesi kedua. Baik Mas Dev. Jadi memang kalau kita perhatikan Mas Dev, indeks hari ini begitu luar biasa begitu ya Mas Dev, karena kalau kita lihat kan sebetulnya dari sejak awal tahun begitu ya Mas Dev, indeks kita tuh sebetulnya cukup anjlok, udah hampir 42,06%. Nah, hal ini kan pun juga kalau kita perhatikan indeks itu butuh alasan begitu Mas Dev, dan sampai dengan saat ini kan alasannya tuh kalau kita lihat Mas Dev dari sisi untuk kita sebetulnya kan masih belum ada. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ini jadi salah satu hal yang baik begitu ya, bahwa ada yang namanya konsolidasi lah antara Amerika dengan Iran. Nah, hal ini pun juga kalau kita lihat sebetulnya bukan hanya untuk indeks kita aja, tapi kalau kita lihat Asia pun juga hampir semuanya naik cukup kencang Mas Dev begitu. Jadi kalau kita lihat, dan kalau kita lihat Mas Dev dari sejak level 5320-nya kemarin begitu ya, sampai dengan saat ini kita sudah cukup naik sebetulnya di 19,34%. Lumayan Mas Dev sebetulnya, pun kalau kita lihat sebetulnya ini cuman hati-hati juga, karena kalau kita lihat sebetulnya indeksnya masih cukup rapuh begitu Mas Dev. Jadi anytime kalau kita lihat sebetulnya pekan ini juga menjadi salah satu pekan yang cukup sulit juga Mas Dev begitu, karena banyak data-data hal yang penting yang harus kita hati-hati begitu Mas Dev. Baik, polanya dari jangka pendek dengan memangkas dari sisi pelemahan dan jangka menengah Pak, seperti apa? Sudah muncul sinyal untuk meminimalisir dari sisi downtrendnya dan sudah mulai mengarah ke sinyal uptrendnya Pak? Baik Mas Dev, jadi memang kalau kita lihat dari sejak level yang paling terendahnya ya Mas Dev, 5320 saat ini kalau kita lihat juga udah cukup naik begitu Mas Dev. Dan kalau kita lihat sebetulnya based on dari chartis begitu, kalau kita lihat potensi untuk perubahan arah itu cukup besar Mas Dev. Pun juga kalau kita sebetulnya dari MA CD-nya pun juga sudah muncul tanda-tanda golden cross begitu Mas Dev. Jadi ini hal yang sebetulnya
cukup positif sebetulnya. Cuman kalau kita lihat sebetulnya asing pun juga masih agak maju-maju mundur-mundur begitu Mas Dev. Jadi kalau kita lihat sebetulnya berdasarkan dari ini, secara jangka pendek kami melihat indeks masih berpotensi untuk mengalami uptrend, tapi tetap hati-hati karena khususnya di pekan ini kan yang cukup sulit Mas Dev. Begitu. Jadi kalau misalkan kita aman, baik adanya pekan ini, nanti akan kita bahas juga, harusnya indeks menengah pun juga berpotensi untuk mengalami yang namanya kenaikan. Begitu Mas Dev. Baik. Seperti apa laju penguatan rupiah yang masih terus berlanjut, semakin jauh meninggalkan level 18 ribuan Pak? Baik Mas, jadi kalau kita lihat ini juga menjadi salah satu hal yang cukup kita apresiat begitu Mas Dev, karena kalau kita BI rate juga sudah naik cukup banyak begitu Mas Dev, dan apalagi kalau kita lihat minggu ini ada kemungkinan juga BI rate untuk kembali naik Mas Dev sebanyak 25 basis point. Tentu hal ini kan juga kalau kita perhatikan semakin RDG mingguan berarti. Betul. Betul Mas Dev. Jadi kalau kita lihat sebetulnya nanti tuh Mas Dev tanggal 18 Juni kita masih ada pertemuan lagi, yaitu 3 hari kemudian lagi begitu. Jadi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting begitu Mas Dev. Kalau misalkan memang BI rate benar-benar naik lagi, hal ini tentu menjadi semakin menambah otot dari rupiah kita begitu Mas Dev. Jadi hal ini menjadi salah satu daya saing juga begitu, bahwa kita mampu untuk bisa survive begitu Mas Dev, kalau kita lihat di tengah yang ada tekanan saat ini. Begitu Mas Dev. Saham-saham perbankan big cap hari ini kembali menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan Pak Niko. BBCA hari ini secara intraday sempat melaju ke 7%, namun di penutupan sesi kedua laju penguatannya tertahan ke 6.200-an, menguat di 5,91%. Hari ini juga bertepatan dengan akum dividen interimnya. Bagaimana Anda melihat kondisi fundamental ini dan analisis dan rekomendasinya untuk BBCA di tengah laju penguatan yang terjadi? BCA ini kan salah satu bank swasta yang sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan lah Mas Dev begitu ya, karena kalau kita sebetulnya secara fundamental kinerja, jadi kalau kita lihat sebetulnya masih sangat baik adanya begitu Mas Dev. Dan kalau kita lihat dengan harganya kemarin sempat di bawah 5.000, ini menjadi salah satu chance juga, peluang buat kita untuk melakukan akumulasi begitu Mas Dev. Dan kalau kita sebetulnya dari segi labanya kemarin itu juga masih cukup oke sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari segi chartnya oke. Yang kedua yang juga harus kita perhatikan adalah momentumnya Mas Dev. Saat ini kalau kita lihat baik BBCA, BNRI, BBNI, BBRI semua lagi aktif begitu Mas Dev, karena kalau kita lihat sebetulnya harganya sudah amat sangat murah. Jadi ini salah satu hal yang baik untuk kita mulai melakukan akumulasi secara bertahap ya Mas Dev, jangan langsung langsung dalam jumlah yang besar begitu. Singkat saja Pak, sebelum kita jeda, teknikalnya rekomendasinya apa, kemudian skenarionya ketika ex dividen nantinya. Siap Mas Dev. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ex div itu biasanya selalu harganya akan drop begitu Mas Dev. Tapi kalau kita lihat sebetulnya levelnya itu akan berada di 5930. Supportnya Mas Dev, dengan titik resisten itu berada di Mas Dev, berada di 6280. Jadi Mas Dev, 6340. Pak Niko, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di harga saham gabungan ditutup menguat di 4,12% dari posisi penguatan lebih ke arah terbatas, karena secara intraday hari ini sempat menguat di 6.345.799 pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.118.725. Level intraday terendah hari ini beda tipis dengan posisi pembukaan di 6.118.076. Dan kesimpulannya adalah sepanjang hari ini harga saham gabungan mengalami rebound signifikan kembali, namun di sesi kedua laju penguatan terbatas dan belum mampu bertahan di 6.300-an.
Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 melaju kencang di 5,26%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 5,11%, LQ45 menguat di 4,56% dan sudah kembali di atas level 600-an untuk LQ45. Rotasi pergerakan sektoral, barang baku melesat di 7,26%, keuangan menguat di 5,23%, industri naik tajam di 4,51%, dan kesehatan minus di 0,67%. Grafis selanjutnya, top gainers pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBCA, Grup Prayogo, TPIA, Grup Bakri Bumi, dan dari perbankan big cap lainnya ada BBRI. Ya, grafis selanjutnya dengan nilai transaksi rata-rata di atas 1 triliun rupiah. Ya, boleh untuk top gainers. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa AADI, Medco, ASPR, dan TCPI. Ya, harga masing-masing saham dan nilai transaksi dapat Anda saksikan di grafis layar televisi Anda. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.